Cara menangani kucing sakit dan pertolongan pertama pada kucing keracunan, lemas, patah tulang, kejang, sekarat, susah makan, dan lain-lain adalah hal yang sebenarnya tidak akan sering dihadapi oleh cats owner. Tapi, apabila ada masanya menghadapi masalah tersebut, pengetahuan ini akan sangat penting dan tentu kalian akan membuang banyak waktu jika harus sibuk mencari pengetahuan atau informasi mengenai masalah tersebut. Silahkan kamu klik like-nya dulu dan tinggalkan komentarmu setelah menonton video informasi ini sampai habis. Happy watching! Assalamualaikum, halo cats lover, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya untuk kucing dan ownernya, amin. Simpelnya di sini saya akan menjelaskan 9 hal dasar yang perlu kamu lakukan jika menemukan kondisi di mana kucingmu tiba-tiba mengalami masa sulit atau singkatnya adalah pertolongan pertama pada kucing sakit. Yang pertama yang perlu kamu lakukan adalah menempatkan kucing pada tempat yang hangat dan nyaman. Kamu bisa menaruh kain di dalam kandang kucing kamu, atau jika tidak ada kandang, bisa mencari kardus atau wadah yang cukup untuk kucing kamu tidur di situ. Karena ketika kucing sakit, akan merasa sangat nyaman berada di tempat yang fit bagi tubuhnya untuk tidur. Gak jarang kan ngelihat kucing meringkuk di dalam bak pasirnya atau di pojokan kandang sambil melipat tangannya ke dalam. Dan hal kedua yang perlu kamu lakukan adalah segera mencari penyebab melalui gejala yang terlihat atau lakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Yang pertama itu adalah buka mulut si kucing, lihat apakah ada sariawan, busa atau lendir berlebih dan bahkan darah baik itu dari gusi atau dari lidah. Yang kedua, pegang telinga kucing kamu, apakah dingin atau panas. Lalu, buka dan lihat ke dalam lubang telinganya, apakah ada infeksi atau nanah, atau bahkan cairan telinga. Dan yang ketiga, kamu bisa cek mata kucing kamu, apakah pupilnya mengecil atau membesar saat terkena cahaya. Kalau mengecil, artinya kucing kamu lagi kesakitan banget. Nah, terus yang keempat, kamu bisa cek dari ujung kepala hingga ekor dengan meraba apakah ada luka atau benjolan yang berarti. Lalu, hal kelima yang penting kamu lakukan adalah tekan bagian perut samping dan bawah, apakah ada keras atau terasa kencang. Yang keenam, kamu bisa cek bagian anus dan kelaminnya. Apakah ada yang janggal seperti mengeluarkan cairan berlebih atau luka bahkan darah. Terus yang ketujuh, kamu bisa cek masalah buang airnya. Apakah ada mencret atau bahkan belum pup sama sekali. Dan juga apakah kucingnya itu banyak kencing atau malah nggak bisa kencing sama sekali. Terus yang kedelapan, kamu bisa cek soal masih maunya makan atau minum gitu ya. Jadi masih nafsu atau enggak. Terus yang kesembilan, cek soal dehidrasinya dengan cara seperti tarik kulit di tengkuk kucing kamu. Lihat, jika kembalinya cenderung lambat, berarti kucing kamu mengalami dehidrasi.
Lalu, yang ke-10, buat kucing kamu berdiri dan berjalan sebentar. Lihat, apakah ada yang janggal seperti patah tulang, pincang, atau jalannya miring, atau hal lainnya lah pokoknya yang janggal saat dia berjalan. Kalau kucing kamu berjalan dengan cara kaki diangkat, tidak mau menyentuh lantai, artinya itu sudah pasti patah tulang dan butuh tindakan dokter. Catat semua gejala yang kamu temukan. Akan lebih baik jika kamu punya alat pengukur suhu badan untuk mengecek apakah kucing kamu demam atau tidak. Karena kucing yang demam biasanya mengindikasikan adanya peradangan atau infeksi di dalam tubuh. Poin ketiga yang perlu kamu lakukan saat menemukan kucing kamu sakit adalah cari informasi mengenai gejala yang ada. Disinilah pengetahuan kamu sebagai cat owner itu diuji. Semakin sering kamu mengikuti beberapa hal yang berkaitan dengan dunia kucing, maka semakin banyak pula pengetahuan kamu, sehingga akan mempermudah kamu dalam menghadapi hal-hal emergensi. Poin keempat, hal yang bisa kamu lakukan adalah mulailah melakukan suatu tindakan baik penanganan atau pengobatan sesuai gejala yang ada. Misalnya, suatu contoh saya menemukan kucing saya kesulitan pipis. Hal pertama yang saya lakukan adalah memberikan dia minum Pedialyte dengan cara dispet. Tapi itu saya berikan secukupnya ya, karena saya mengkhawatirkan kandung kemihnya akan pecah kalau saya paksa minum dengan kondisi dia nggak bisa kencing. Saya hanya menjaga agar dia tidak dehidrasi. Dan segera mungkin saya cari obat untuk masalah itu berikut dengan makanan dietnya. Nah, contoh hal semacam itulah kita memberikan tindakan yang tepat itu karena kita sudah mengetahui betul bagaimana kondisi kucing kita melalui informasi yang ada. Kebanyakan orang akan bernafsu memberi banyak minum kucingnya saat kucingnya lemas, padahal justru kucingnya lagi kena kembung atau bahkan lagi kena FUS, yaitu Feline Urinary Syndrome. Seperti contoh kasus di atas yang dimana jika diberikan cairan minum biasa itu terlalu banyak, malah akan berakibat fatal. Hal kelima yang bisa kamu lakukan di rumah adalah dengan mengingat dan usahakan cari kronologi apakah kucing kamu ada salah makan, kamu ada ganti pakan, atau kamu meliarkan kucing kamu, dan apakah ada kunjungan ke tempat umum seperti pet shop. Lalu lihat nafsu makan kucing kamu selama beberapa hari terakhir ini tuh kayak gimana, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan dengan kebiasaan kucing kamu kalau di-compare atau dibandingkan dengan pola hidupnya semasa ia sehat. Suatu contoh, jika kamu menemukan kondisi di mana kucing kamu salah makan, yang artinya menyebabkan kucing kamu keracunan, berikan susu Bear Brand sebagai penetral racunnya. Dan jangan panik jika kamu menemukan kucing kamu diare cair dan muntah banyak, karena itu memang proses detoksnya. Susu Bear Brand biasanya akan menolong untuk kasus keracunan yang mendadak dan membersihkan racun masih yang berada di dalam pencernaan saja. Hal keenam yang bisa kamu lakukan di rumah yaitu adalah buat catatan. Ini penting karena sebagai reminder kamu dan akan mempermudah kamu dalam menginformasikan kondisi kucing kamu kepada orang yang ahli atau dokter hewan. Dengan begitu dokter hewan akan lebih cepat tanggap dan mempermudah dalam penanganan kucing kamu. Karena menurut pengalaman saya, nggak semua dokter hewan itu mau peduli dengan hal kecil dari apa yang dialami kucing kamu. Padahal kadang hal kecil itu sangat berarti banyak loh. Lalu hal yang ketujuh adalah pantau kondisi kucing kamu. Berikan perhatian khusus dan tidak lepas dalam pandangan tentang apa saja yang terjadi selama beberapa jam kamu memberikan treatment, atau paling tidak itu selama 1 kali 24 jam ya. Lalu hal yang kedelapan adalah sambil memantau mencari informasi. Ini penting, karena dengan begitu akan membuka cara berpikir kreatifmu untuk memutuskan tindakan yang tepat untuk selanjutnya kamu lakukan pada kucing kamu. Dan yang terakhir adalah, jika keadaan memburuk, segera bawa kucing kamu ke dokter hewan untuk mendapat pertolongan medis. Wow, kelihatannya banyak banget ya. Tapi percaya deh teman-teman, ketika prakteknya itu akan jadi sangat sederhana dan itu berguna banget untuk memaksimalkan usaha kamu menolong kucing kamu atau kucing yang lainnya.
Oke, next video insya Allah saya akan membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan kucing kita selama musim pancaroba. Support terus channel ini ya. See you. Wassalamualaikum.